Assalamualaikum sahabat-sahabat channel Kisah Imraha. Siapa sangka, hanya dengan selembar daun sirih dan sejumput garam, pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat bisa terbuka lebar. Dari dompet yang selalu kosong, berubah menjadi aliran rezeki yang datang bertubi-tubi, saat hutang ratusan juta sudah menghimpit seperti vonis tanpa jalan keluar. Tonton sampai akhir karena di akhir kami bongkar rahasianya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak, dan silahkan tulis di komentar saya siap menerima rezeki dalam bentuk apapun. Karena mungkin ketika Anda menemukan video ini, adalah cara Allah mengetuk pintu rezeki Anda. Tarik nafas perlahan dan bersyukurlah pada Allah. Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dilunaskan hutangnya, amin. Angin sore dari arah Laut Aceh bertiup pelan. Tapi dinding kayu rumah tua itu bergetar seperti akan roboh. Di sebuah gang sempit yang becek dan penuh genangan, berdiri rumah kecil berwarna kusam milik Pak Marwan dan Bu Saroh. Catnya sudah mengelupas, papan lantainya berlubang di sana-sini, dan atap sengnya bocor di banyak titik. Di dalam rumah, suara batuk pelan terdengar berulang. Bu Saroh bersandar di dinding, duduk di atas tikar tipis yang sudah pudar warnanya. Wajahnya pucat, keriput, dan ada bekas sayatan operasi yang masih terasa nyeri setiap kali ia bergerak sedikit saja. Napasnya pendek-pendek, sesekali terhenti, lalu kembali tersengal. Pak Marwan duduk tidak jauh dari istrinya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Di tangannya ada selembar kertas kusut berisi rincian hutang. Angkanya besar sekali, sampai membuat tangan Pak Marwan bergetar saat membacanya. Ratusan juta rupiah. Semua demi operasi yang menyelamatkan nyawa Bu Saroh. Operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS karena masalah administrasi dan keterlambatan rujukan. Ia menarik napas panjang. Matanya merah karena kurang tidur. Sejak Bu Saroh masuk rumah sakit beberapa waktu lalu, Pak Marwan hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Siang ia mondar-mandir mencari pinjaman. Malam ia duduk di kursi plastik dekat ranjang rumah sakit, mendengar suara alat medis dan langkah perawat yang datang silih berganti. Sekarang, setelah operasi selesai dan Bu Saroh diperbolehkan pulang, masalah mereka bukannya selesai. Justru baru terasa nyata. Di meja kecil di pojok ruangan, tergeletak beberapa buku catatan hutang. Ada hutang ke koperasi, ke tetangga, ke saudara jauh, bahkan ke rentenir yang bunga bulanannya membuat kepala pusing. Bang! Suara Bu Saroh pelan memanggil, hampir seperti bisikan. Air minum ada lagi tidak? Pak Marwan segera bangkit. Langkahnya pelan. Sedikit pincang karena lutut yang sudah tidak sekuat dulu. Ia menuang air dari jeriken plastik biru ke gelas retak yang hanya tinggal satu-satunya. Ia menyerahkan gelas itu dengan dua tangan, berhati-hati agar tidak tumpah. Ini, yah, pelan-pelan minumnya. Dokter bilang jangan terlalu banyak langsung. Ucapnya dengan suara berusaha tenang. Bu Saroh mengangguk, lalu meminum sedikit. Tangannya gemetar. Di sudut bibirnya masih tertinggal garis pucat bekas obat. Matanya menatap wajah suaminya lama-lama. Bang, abang sudah makan? Tanyanya lirih. Pak Marwan tersenyum tipis. Sudah tadi, yah, abang makan di warung depan. Masih kenyang. Padahal sejak pagi tadi ia hanya meneguk teh manis yang diseduh dari gula sisa dan roti keras yang sudah hampir berjamur. Ia tidak pernah mau makan lebih banyak dari Bu Saroh. Baginya, selama istrinya bisa menelan sedikit bubur atau roti lembek, itu sudah cukup membuat hatinya sedikit lega. Di luar rumah, suara motor berhenti tepat di depan pagar. Disusul suara sandal menyeret dan ketukan keras di pintu kayu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Suara berat seorang pria memecah keheningan rumah kecil itu. Pak Marwan dan Bu Saroh saling berpandangan. Tatapan mereka berubah cemas. Pak Marwan buru-buru meletakkan gelas, lalu berdiri. Ia mengusap celana panjangnya yang kusam, seolah ingin terlihat lebih rapi. Waalaikumsalam. Jawabnya pelan. Ia berjalan ke pintu dan membukanya sedikit. Di depan sana, berdiri dua pria berjaket hitam. Salah satunya memegang map tebal. Wajah mereka tegas dan tanpa senyum. Pak Marwan mengenali salah satu dari mereka. Namanya Bang Joni, orang kepercayaan pemilik operasi dan juga rentenir yang dulu memberikan pinjaman besar untuk biaya operasi. Pak Marwan, kami datang baik-baik, kata Bang Joni sambil menatap tajam ke arah dalam rumah. Boleh kami masuk sebentar? Pak Marwan menelan ludah. Silakan, Bang. Mereka masuk,
dan pandangan mereka langsung tertuju pada Bu Saroh yang duduk bersandar di dinding. Bu Saroh berusaha tersenyum sebagai bentuk hormat, meski wajahnya jelas menunjukkan rasa sakit. "Ini Bu Saroh ya?" ujar pria yang satu lagi. "Sudah mendingan, Bu?" "Iya, iya, sudah mendingan sedikit," jawab Bu Saroh. Ia hampir menyebut nama Allah seperti biasanya, tapi menahan diri karena suasana yang terasa menekan. Bang Joni menarik kursi plastik dan duduk. Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu meletakkannya di meja. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara ayam tetangga dan hembusan angin yang terdengar. "Pak Marwan," kata Bang Joni akhirnya. "Abang sudah tahu kenapa kami datang." Pak Marwan mengangguk pelan. "Masalah hutang itu ya, Bang?" Bang Joni mengetuk meja dengan ujung pen. "Betul. Sudah beberapa kali kami kirim surat penagihan. Sudah beberapa kali juga teman-teman datang ke sini. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Sementara itu bunga jalan terus. Bapak tahu sendiri perjanjiannya bagaimana." Pak Marwan menunduk. Ia menggenggam kedua tangannya kuat-kuat. Di kepalanya, terbayang kembali saat ia menandatangani surat perjanjian pinjaman di kantor koperasi. Saat itu ia tidak punya pilihan lain. Nyawa istrinya taruhannya. "Maafkan saya, Bang," ucap Pak Marwan pelan. "Belum ada uang. Sejak pulang dari rumah sakit, saya belum bisa kerja penuh. Istri saya juga masih sakit. Saya sedang berusaha cari cara, Bang." Bang Joni menghela napas panjang. Ia menoleh ke rekannya, lalu kembali menatap Pak Marwan. "Saya ngerti, Pak, tapi atasan saya tidak begitu peduli alasan. Yang dilihat angka dan tanggal jatuh tempo. Kalau Bapak tidak bisa mulai mencicil, kami terpaksa ambil langkah lain." "Langkah lain bagaimana maksudnya, Bang?" Suara Pak Marwan sedikit bergetar. Bang Joni tidak langsung menjawab. Ia membuka map, mengeluarkan satu kertas lain, lalu menunjukkannya. Ada foto rumah Pak Marwan, beserta angka-angka yang membuat kepala pening. "Ini rumah Bapak sudah dijadikan jaminan. Kalau dalam 40 hari ke depan tidak ada pelunasan minimal setengah dari jumlah total hutang, rumah ini kami tarik. Bapak dan keluarga harus segera pindah." Suasana seketika membeku. Bu Saroh menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Rumah tua itu memang tidak bagus, tapi hanya itulah satu-satunya tempat mereka berlindung dari panas dan hujan. Tempat mereka membesarkan anak-anak. Tempat mereka menjalani puluhan tahun pernikahan. "Bang, jangan rumah ini." Suara Bu Saroh pecah, pelan tapi penuh rasa takut. "Kami tidak punya tempat lain. Anak-anak kami juga keadaannya susah. Mereka belum tentu bisa tampung kami. Kalau rumah ini diambil, kami tinggal di mana?" Bang Joni menatap Bu Saroh beberapa detik. Ada sedikit rasa iba di wajahnya, tapi cepat ia hilangkan. "Makanya, Bu, kami datang dulu baik-baik. Bukan langsung tarik rumah. Kami kasih waktu 40 hari. Bapak usahakan. Jual apa yang bisa dijual. Minta bantuan saudara. Cari kerja tambahan. Yang penting ada pembayaran. Kalau tidak, saya juga tidak bisa buat apa-apa." Pak Marwan mengusap wajahnya. Napasnya terasa berat. 40 hari. Waktu yang sangat pendek untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Sedangkan untuk makan besok saja ia belum tahu dari mana. "Bang, kalau kami cicil pelan-pelan bagaimana? Misalnya 100.000 seminggu. Atau berapa yang saya sanggup?" tawar Pak Marwan dengan suara putus asa. Bang Joni menggeleng. "Jumlah hutang Bapak sudah terlalu besar. Kalau hanya 100.000 seminggu, sampai 10 tahun pun belum tentu lunas. Atasan saya minta minimal setengah dulu. Sisanya baru bisa dicicil. Mohon maaf, ini bukan keputusan saya sendiri." Hening lagi. Suara sendok jatuh di rumah tetangga terdengar jelas. Di luar, anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Kontras sekali dengan suasana di dalam rumah itu. Pria yang satu lagi berdiri. Ia melihat sekeliling rumah, memperhatikan dinding, lantai, dan atap bocor. "Sayang sebenarnya, ya." Komentarnya datar. "Lokasi rumah ini dekat jalan besar. Kalau direnovasi, bisa jadi ruko. Banyak yang mau beli. Makanya bos kami tertarik jadikan jaminan." Perkataan itu terasa seperti pisau yang menembus dada Pak Marwan. Rumah yang baginya penuh kenangan. Bagi orang lain hanya hitungan lokasi dan keuntungan. Bang Joni menutup mapnya. "Begini saja, Pak. Saya tulis tanggalnya sekarang.
40 hari dari sekarang. Di hari itu kami akan datang lagi. Kalau belum ada pembayaran seperti yang disyaratkan, kami bawa surat penyitaan. Bapak dan ibu kami beri waktu seminggu untuk mengosongkan rumah. Ia berdiri. Pak Marwan refleks memegang lengan jaket Bang Joni. Bang, tolong, kalau bisa lebih lama sedikit. 2 bulan, 3 bulan. Saya benar-benar akan berusaha. Bang Joni menatap tangan Pak Marwan yang bergetar. Ia menarik napas, lalu melepas pegangan itu perlahan. Pak, 40 hari itu juga sudah saya perjuangkan. Atasan saya awalnya cuma mau kasih 3 minggu. Jadi mohon Bapak manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kami sudah terlalu sering menunda penagihan ke sini. Kalau bos tahu, saya yang kena marah duluan. Pak Marwan akhirnya melepaskan tangan itu. Bahunya turun. Ia mengangguk lemah. Iya, Bang. Saya mengerti. Terima kasih sudah kasih waktu. Mereka bertiga berjalan ke pintu. Sebelum keluar, Bang Joni menoleh sekali lagi. Pak, Bu, saya juga manusia. Saya lihat sendiri Bapak dan Ibu ini orang baik. Tapi sistem di kantor kami seperti itu. Kalau ada rezeki, usahakan segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai nanti di hari terakhir. Bapak masih kosong tangan. Itu yang saya khawatirkan. Ia pamit, lalu melangkah keluar. Suara motor kembali terdengar, menjauh, lalu menghilang di tikungan. Pintu ditutup pelan. Rumah kembali sunyi. Hanya suara nafas berat Bu Saroh dan hembusan angin yang masuk dari celah dinding. Pak Marwan berdiri beberapa saat di depan pintu. Matanya kosong, menatap lantai yang mulai lapuk. Di kepalanya, angka 40 hari berputar-putar seperti suara yang tidak mau berhenti. 40 hari. Ia berjalan kembali ke dalam, duduk di samping Bu Saroh. Istrinya menatap dengan mata berkaca-kaca. Bang, suara Bu Saroh pelan, hampir tidak terdengar. Kita bisa bayar dari mana? Abang sendiri tahu kerjaan abang tidak tetap. Saya begini saja masih sering pusing. Anak-anak juga belum tentu bisa bantu. Pak Marwan tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah istrinya. Di wajah itu ada garis-garis lelah. Tapi juga ada sisa kekuatan yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Ia menggenggam tangan Bu Saroh, merasakan dinginnya kulit yang dulu selalu hangat saat memeluknya. Kita cari jalan, yah, katanya pelan. Abang akan coba apapun yang abang bisa. Selama Allah masih kasih nafas, berarti pintu pertolongan belum tertutup. Bu Saroh mengusap ujung mata dengan punggung tangan. Ia mengangguk pelan, meski jelas sekali rasa khawatir masih menguasai hatinya. Senja mulai turun. Cahaya oranye masuk lewat celah jendela yang kacanya sudah buram. Di luar, azan maghrib dari surau kecil dekat gang berkumandang, mengisi ruang sempit rumah tua itu. Pak Marwan berdiri, mengambil sarung yang tergantung di paku dinding. Gerakannya pelan, seperti orang yang membawa beban berat di pundaknya. Abang ke surau sebentar, yah, ucapnya. Abang mau sholat dulu. Sekalian minta kekuatan sama Allah. Nanti abang belikan roti lembut di warung depan buat Yayah. Bu Saroh hanya mengangguk. Ia mengikuti langkah suaminya dengan pandangan mata sampai pintu tertutup. Begitu pintu menutup, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya keluar juga. Ia menunduk, memperhatikan lantai kayu yang pecah, dan memeluk lututnya yang kurus. 40 hari. Waktu yang terdengar pendek sekali. Setiap detik setelah ini akan terasa seperti balapan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Suara hujan deras di luar rumah membawa Pak Marwan kembali pada ingatan yang masih terasa sangat jelas. Ingatan tentang hari ketika Bu Saroh terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh selang dan bau obat yang menusuk hidung. Hari itu adalah awal dari semua hutang yang kini menghimpit mereka. Beberapa bulan sebelumnya, Bu Saroh tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang membuat kue di dapur kecil mereka. Tubuhnya terkulai di lantai, nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat seperti kertas. Pak Marwan yang baru saja pulang dari mencari kerja serabutan panik. Dengan tubuh gemetar, ia menggendong istrinya keluar rumah dan berteriak minta tolong kepada tetangga. Dengan bantuan warga, Bu Saroh dibawa ke rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, dokter bergerak cepat. Pak Marwan berdiri di luar, menunggu dengan jantung berdegup kencang. Dari balik kaca, ia melihat tubuh istrinya dibersihkan darahnya, diberi oksigen, lalu dibawa masuk ruang pemeriksaan lebih dalam. Tak lama, seorang dokter keluar menghampiri Pak Marwan. Wajah dokter itu serius. Pasien harus segera dioperasi. Kondisinya cukup kritis.
Kalau tidak segera ditangani, nyawanya bisa tidak tertolong. Pak Marwan seperti kehilangan pijakan. Operasi apa, Dok? Ada pendarahan di bagian dalam. Harus segera dibuka dan dihentikan. Kami akan berusaha maksimal. Pak Marwan mengangguk cepat. Lakukan saja, Dok. Tolong selamatkan istri saya. Dokter itu lalu bertanya tentang BPJS. Pak Marwan buru-buru mengeluarkan kartu BPJS dari dompet tuanya. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. Beberapa jam berlalu. Pak Marwan duduk di kursi besi di depan ruang operasi. Hatinya berdoa tanpa suara. Ia mengingat semua dosa, semua kesalahan yang mungkin pernah ia lakukan. Dalam hatinya ia memohon pada Allah agar istrinya diselamatkan. Ia tidak peduli lagi soal biaya. Baginya, selama Bu Saroh hidup, apapun akan ia lakukan. Namun, tak lama kemudian seorang petugas rumah sakit datang menghampirinya dengan wajah canggung. Pak, maaf, ada masalah dengan BPJS Bapak. Masalah itu seperti petir yang menghantam di siang bolong. Ternyata rujukan Bu Saroh dianggap tidak sesuai alur. Masa aktif kepesertaan juga tercatat sebagai bermasalah karena keterlambatan iuran di bulan-bulan sebelumnya. Semua terjadi begitu cepat, tanpa Pak Marwan sempat memahami dengan benar. Jadi bagaimana, Bu? Tanya Pak Marwan dengan suara bergetar. Untuk tindakan operasi darurat ini, sementara harus menggunakan jalur umum. Biaya akan ditanggung pribadi. Kepala Pak Marwan langsung pening. Biaya berapa, Bu? Petugas itu menyebutkan angka yang langsung membuat napas Pak Marwan tercekat. Puluhan juta rupiah hanya untuk tindakan awal, belum termasuk perawatan lanjutan, obat, dan masa pemulihan. Bu, saya orang tidak punya. Saya tidak pegang uang sebanyak itu, ucap Pak Marwan lemah. Kalau tidak segera ditangani, risikonya sangat besar, Pak. Kami mohon keputusan cepat dari keluarga. Keluarga. Kata itu terasa sangat berat. Pak Marwan tidak punya keluarga dekat di kota itu. Anak-anaknya semua merantau. Saudara kandungnya tinggal jauh dan juga hidup pas-pasan. Dengan tangan gemetar, Pak Marwan mencoba menghubungi satu persatu nomor yang tersimpan di ponsel lamanya. Sebagian tidak aktif. Sebagian lagi menjawab dengan suara ragu dan alasan yang ia sudah bisa tebak. Ada yang berkata sedang tidak punya uang. Ada yang bilang sedang ada kebutuhan mendesak. Ada pula yang tidak menjawab sama sekali. Waktu terus berjalan. Dari dalam ruang operasi, perawat keluar masuk membawa peralatan. Suara langkah kaki dokter bergema di lorong. Pak Marwan merasa seperti terjebak di antara hidup dan mati istrinya, dengan dompet kosong di tangannya. Akhirnya, dengan wajah penuh putus asa, Pak Marwan keluar dari rumah sakit menuju daerah pertokoan kecil di dekat pasar. Di sanalah ia mendatangi koperasi simpan pinjam. Ia masuk dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat, dan suaranya gemetar saat berbicara pada petugas. Saya perlu pinjam uang. Banyak. Istri saya harus dioperasi sekarang. Petugas koperasi melihat Pak Marwan dari ujung kepala sampai kaki. Setelah mendengar alasan panjang lebar, petugas itu mengangguk pelan. Bisa saja, Pak, tapi jumlahnya besar. Harus ada jaminan. Apa saja, Pak, yang penting istri saya bisa selamat. Akhirnya rumah tua itu dijadikan jaminan. Tanda tangan Pak Marwan tercetak di atas beberapa lembar perjanjian yang bahkan tidak sempat ia baca dengan teliti. Yang ada di benaknya saat itu hanya satu. Bagaimana caranya agar Bu Saroh tetap hidup? Uang cair. Tidak penuh seluruh biaya. Tapi cukup untuk memulai operasi. Kekurangannya ia tambal dari pinjaman lain. Dari tetangga. Dari saudara jauh. Dari rentenir yang bunganya mencekik sejak hari pertama. Operasi berjalan berjam-jam. Pak Marwan duduk mematung di lorong. Tangannya gemetar. Bajunya basah oleh keringat. Setiap perawat keluar, ia berdiri, berharap mendapat kabar. Sampai akhirnya dokter keluar dengan wajah lelah namun sedikit lega. Operasi berjalan lancar. Pasien sudah bisa melewati masa kritis. Sekarang masuk fase pemulihan. Saat itu, lutut Pak Marwan terasa lemas. Ia hampir jatuh bersimpuh. Air matanya mengalir deras. Hatinya lega, tapi di balik kelegaan itu, ada ketakutan besar yang mulai tumbuh. Ketakutan pada semua angka di atas kertas hutang yang kini menjadi tanggungannya. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari yang sangat berat. Bu Saroh masih terbaring lemah. Setiap hari ada biaya yang harus dibayar. Obat, perawatan, infus, dan pemeriksaan lanjutan.
Petugas rumah sakit mulai menagih dengan nada yang semakin mendesak. Pak Marwan kembali mondar-mandir mencari uang tambahan. Ia menjual jam tuanya yang dulu pemberian almarhum ayahnya. Ia menjual cincin sederhana milik Bu Saroh yang selama ini tak pernah dilepas dari jari. Namun tetap saja, semua itu tidak cukup. Hutang semakin menumpuk. Nilainya melonjak jauh lebih besar dari perkiraan awal. Setiap tanda tangan baru berarti satu beban baru di pundaknya. Berhari-hari kemudian, Bu Saroh akhirnya sadar sepenuhnya. Matanya perlahan membuka, menatap langit-langit ruang perawatan yang putih dan dingin. Ia melihat wajah Pak Marwan yang tampak jauh lebih tua dari beberapa minggu sebelumnya. "Bang," suaranya serak. "Kita di mana?" "Kita di rumah sakit." "Yah, operasinya sudah selesai." "Yayah selamat." Bu Saroh menelan ludah. Ia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Ia ingin tersenyum, tapi yang keluar justru air mata. "Abang pinjam kemana saja?" tanya Bu Saroh pelan. Pak Marwan terdiam beberapa saat. Ia tidak ingin membuat istrinya cemas. Tapi Bu Saroh mengenal betul wajah suaminya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. "Kemana saja, Bang?" Pak Marwan akhirnya berbisik. "Ke banyak tempat, yah. Yang penting sekarang Yayah sudah selamat." Air mata Bu Saroh semakin deras. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia tahu, untuk menyelamatkan nyawanya, suaminya telah mempertaruhkan segalanya, bahkan rumah satu-satunya. Hari kepulangan Bu Saroh tiba. Mereka keluar dari rumah sakit dengan membawa satu tas kecil berisi pakaian dan dua kantong besar berisi obat. Di tangan Pak Marwan ada setumpuk kwitansi yang nilainya membuat dada terasa sesak. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Saroh lebih banyak diam. Pak Marwan juga tidak banyak bicara. Mereka duduk di angkutan umum dengan wajah lelah. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang berjualan, anak-anak berlari, kendaraan berlalu lalang. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam angkutan itu, dua orang tua sedang membawa pulang beban hidup yang sangat besar. Sesampainya di rumah, Bu Saroh kembali berbaring di tikar tipis. Pak Marwan menyalakan lampu, lalu duduk di samping istrinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah operasi, mereka hanya saling menatap dalam diam yang panjang. Bu Saroh akhirnya membuka suara. Suaranya bergetar. "Bang, semua ini kita bayar pakai apa?" Pak Marwan menunduk. Kata-kata istrinya menampar hatinya dengan keras. Ia meremas ujung sarung yang ia pakai. Nafasnya tertahan sejenak sebelum akhirnya keluar dengan berat. "Abang belum tahu." "Yah," ucapnya pelan. "Tapi abang akan cari cara. Abang tidak akan biarkan Yayah menyesal karena abang selamatkan." Di luar rumah, hujan kembali turun rintik-rintik. Air menetes dari atap yang bocor, jatuh ke ember yang sudah disiapkan di sudut ruangan. Suara tetesan itu terdengar jelas di tengah keheningan malam. Sejak malam itu, Pak Marwan jarang tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah angka-angka hutang dan wajah para penagih. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang terus tumbuh, sekaligus tekad yang belum pernah sebesar ini sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa dari sinilah jalan hidup mereka akan mulai berubah, pelan-pelan, melalui cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah Bu Saroh pulang dari rumah sakit berjalan sangat berat. Tubuh Bu Saroh belum pulih betul. Untuk duduk saja ia masih sering menahan sakit. Setiap pagi, Pak Marwan harus membantu istrinya bangun dari tikar, membawakan air hangat, lalu menyiapkan bubur encer yang hanya bisa dimakan beberapa sendok saja. Pak Marwan kembali mencari kerja apa saja. Jika dulu ia masih bisa memilih pekerjaan yang tidak terlalu berat, kini pilihan itu hampir tidak ada. Ia menerima apa saja yang datang. Mengangkat karung di pasar, menarik gerobak sayur milik pedagang, membersihkan selokan di kampung orang. Upahnya kecil, tidak tetap, dan sering dibayar harian. Uang yang ia bawa pulang setiap hari hanya cukup untuk makan dan membeli obat Bu Saroh. Sementara hutang tidak pernah berhenti bertambah karena bunga yang terus berjalan. Setiap malam Pak Marwan duduk di sudut rumah, menghitung uang receh di atas kain lusuh. Setiap kali jumlahnya tidak pernah mendekati apa yang ia butuhkan. Beberapa kali pihak koperasi dan rentenir kembali datang menagih. Nada bicara mereka semakin keras. Tatapan mereka semakin tajam. Pak Marwan hanya bisa menunduk dan meminta waktu. Setiap kali mereka pergi, dada Pak Marwan terasa semakin sesak. Bu Saroh melihat semua itu dari tempat tidurnya. Ia sering memalingkan wajah agar suaminya tidak melihat air matanya jatuh. Dalam diam, ia merasa menjadi beban terbesar dalam hidup Pak Marwan.
Jika saja ia tidak sakit kala itu, semua hutang ini tidak akan pernah ada. Suatu sore, setelah seharian bekerja mengangkat barang di pasar, Pak Marwan berjalan pulang dengan langkah tertatih. Punggungnya pegal, telapak tangannya perih, dan kepalanya terasa berat karena belum makan sejak pagi. Di tengah perjalanan, azan asar berkumandang dari sebuah musolah kecil di ujung pasar. Musolah itu sudah sangat tua. Dindingnya dari kayu yang mulai lapuk. Cat hijaunya pudar. Lantainya kasar dan sedikit miring. Biasanya Pak Marwan hanya lewat tanpa pernah benar-benar singgah. Tapi hari itu, tanpa alasan yang jelas, langkah kakinya berhenti di depan musolah itu. Ia masuk, mengambil wudhu dengan air dari keran kecil yang mengalir pelan. Ia sholat dengan gerakan lambat. Setiap sujud terasa berat. Hatinya penuh dengan keluh kesah yang tidak tahu harus dituju kemana. Dalam sujudnya, ia memohon kepada Allah dengan kata-kata yang keluar terbata-bata. Ia hanya meminta satu hal. Jalan keluar. Setelah sholat, ia tidak langsung pulang. Ia duduk di pojok musolah, bersandar di tiang kayu. Matanya terpejam. Nafasnya berat. Air matanya jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk ke musolah itu. Janggutnya memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Pakaiannya sederhana. Ia membawa sebuah sapu lidi dan mulai menyapu lantai musolah dengan gerakan pelan. Pak Marwan memperhatikan lelaki itu dari kejauhan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menghentikan sapunya dan menoleh ke arah Pak Marwan. "Kau yang tadi sholat di sini ya?" ucapnya dengan suara pelan namun jelas. Pak Marwan mengangguk. "Iya, Wak. Kau kelihatan sangat berat bawa beban," kata lelaki tua itu lagi. Pak Marwan terdiam. Ia tidak berniat curhat. Namun kalimat itu seolah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dadanya. Tanpa ia rencanakan, semua cerita tumpah begitu saja. Tentang Bu Saroh yang sakit, tentang operasi, tentang BPJS yang tidak menanggung, tentang hutang ratusan juta, tentang rumah yang terancam disita, tentang anak-anak yang jauh dan sulit diharapkan. Lelaki tua itu mendengarkan dengan sabar. Ia tidak memotong cerita. Matanya menatap Pak Marwan dengan tatapan yang tenang. Setelah Pak Marwan selesai berbicara, musolah kembali hening beberapa detik. "Kau sudah berusaha sejauh yang kau mampu," ucap lelaki tua itu akhirnya. "Sekarang tinggal satu hal yang jangan pernah kau lepaskan." "Apa itu, Wak?" kata Pak Marwan pelan. "Keyakinanmu pada Allah," jawabnya singkat. Pak Marwan mengangguk lemah. Lelaki tua itu lalu berkata bahwa kadang rezeki tidak datang lewat cara yang masuk akal bagi manusia. Kadang datang lewat hal yang sangat sederhana, selama dilakukan dengan hati yang berserah. Ia lalu mengajarkan sebuah amalan yang menurutnya telah banyak diamalkan orang-orang yang berada di titik terendah hidup mereka. Amalan sederhana dengan daun sirih dan garam. Ia menyebutkan satu persatu dengan pelan agar mudah diingat. Al-Fatihah 11 kali. Ayat kursi 3 kali. Istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih 33 kali. Lalu zikir ya Hayyu ya Qayyum ya Fatah ya Razzaq 100 kali. Semua dibaca lalu ditiupkan ke daun sirih. Di atas daun sirih diletakkan sedikit garam. Setelah itu dilipat dan disimpan di dompet atau tas. "Ini bukan jimat," ujar lelaki tua itu tegas. "Ini hanya wasilah. Semua yang mengatur tetap Allah. Tugasmu hanya berikhtiar dan berserah." Pak Marwan mendengarkan dengan serius. Ia tidak langsung percaya, tetapi hatinya yang sudah terlalu lelah tidak lagi punya banyak pilihan. Ia mengangguk pelan. "Mau coba, Wak? Saya mau coba apapun yang baik." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Lakukan dengan yakin. Jangan hanya sekali dua kali. Lakukan terus tanpa mengeluh. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil." Setelah itu, lelaki tua itu kembali menyapu dan tak lama kemudian keluar dari musolah. Pak Marwan tidak sempat bertanya nama. Ia hanya duduk terdiam cukup lama sebelum akhirnya pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh. Sesampainya di rumah, Bu Saroh menyambut dengan tatapan lelah. Pak Marwan menceritakan pertemuannya dengan penjaga musolah itu. Bu Saroh mendengarkan dengan saksama. Di matanya, ada campuran antara harap dan ragu. "Bang yakin mau coba?" tanya Bu Saroh pelan. Pak Marwan mengangguk. "Abang tidak punya apa-apa lagi yang bisa dijadikan sandaran. Abang hanya punya Allah sekarang." Malam itu juga, Pak Marwan membeli beberapa lembar daun sirih dari penjual sayur keliling dan satu bungkus kecil garam. Dengan tangan gemetar, mereka duduk berjajar di lantai rumah.
Pak Marwan membaca Al-Fatihah 11 kali. Suaranya pelan tapi jelas. Bu Saroh mengikuti dalam hati. Lalu ayat kursi 3 kali. Istighfar 33 kali. Dan zikir ya Hayyu ya Qayyum ya Fatah ya Razzaq 100 kali. Beberapa kali suara Pak Marwan tersendat karena menahan tangis. Setelah selesai, ia meniupkan napasnya ke selembar daun sirih. Meletakkan sedikit garam di atasnya. Melipatnya dengan hati-hati. Lalu memasukkannya ke dalam dompet kain lusuh yang selama ini jarang berisi uang. Bu Saroh melakukan hal yang sama untuk tas kecil miliknya. Malam itu mereka tidur dengan perasaan yang berbeda. Masih ada rasa takut. Masih ada rasa cemas. Namun di balik itu, ada sedikit harapan yang belum pernah ada sebelumnya sejak operasi itu terjadi. Hari pertama berlalu. Tidak ada perubahan. Hari kedua juga sama. Pak Marwan tetap bekerja serabutan. Uang tetap sedikit. Penagih belum datang. Tapi hutang tetap berjalan di atas kertas. Hari kelima, Pak Marwan pulang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia baru saja diingatkan oleh salah satu penagih bahwa tenggat waktu mereka semakin dekat. Beberapa hari lagi akan ada penagihan besar ulang. Bu Saroh hanya bisa memijat punggung suaminya dengan tangan yang masih lemah. Mereka kembali mengamalkan amalan itu setiap malam, tanpa henti, tanpa jeda. Di dalam hati Pak Marwan, ada pergulatan yang tidak terlihat, antara percaya dan ragu, antara berserah dan tertekan. Namun ia ingat pesan lelaki tua di musolah itu. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Hari-hari terus berjalan. Suatu pagi, Pak Marwan pergi ke pasar seperti biasa untuk mencari kerja angkut. Biasanya ia harus menunggu lama di sudut pasar bersama para buruh lainnya. Kadang sampai siang pun tidak ada yang memanggil. Tapi pagi itu, baru 15 menit ia berdiri, seorang pedagang sembako besar menghampirinya. "Pak, mau angkut barang ke gudang saya. Banyak karung hari ini. Upahnya langsung dibayar." Pak Marwan terkejut. Tanpa banyak pikir, ia langsung mengangguk. Pekerjaan itu berat. Karung beras dan gula diangkat satu persatu. Bajunya basah oleh keringat. Urat lengannya menegang. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menerima upah lebih besar dari biasanya. Ia menggenggam uang di tangannya cukup lama sebelum masuk ke rumah. Jumlahnya memang belum seberapa dibandingkan dengan hutang yang membelit. Tetapi bagi mereka itu terasa seperti angin segar di siang yang panas. Bu Saroh menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. "Rezeki hari ini lebih banyak ya, Bang?" Pak Marwan mengangguk pelan. "Iya, yah." Abang juga heran. Biasanya susah sekali dapat kerja angkut sebanyak ini. Malam itu mereka tetap mengamalkan doa seperti biasa. Dengan suara yang sedikit lebih mantap dari hari-hari sebelumnya. Daun sirih kembali dilipat dan dimasukkan ke dompet dan tas. Keesokan harinya, hal kecil lain kembali terjadi. Bu Saroh menerima pesanan kue dari seorang ibu pengajian yang lewat di depan rumah. Awalnya hanya beberapa bungkus. Tapi sore harinya, ibu itu kembali dan memesan dalam jumlah lebih banyak untuk acara keluarga. 3 hari lagi ya, Bu. Saya bayar sekalian, kata ibu itu. Bu Saroh tersenyum lemah sambil mengangguk. Itu adalah pesanan terbesar yang ia terima sejak sebelum sakit. Tangannya memang belum kuat untuk bekerja lama, tapi dengan pelan-pelan ia mulai mencoba kembali membuat adonan kecil, dibantu oleh Pak Marwan sepulang kerja. Dompet Pak Marwan yang selama ini selalu terasa ringan, kini tidak lagi benar-benar kosong. Memang belum penuh, tapi ada isinya. Walau hanya beberapa lembar. Kehadiran uang di situ terasa seperti menguatkan dada mereka. Namun, perubahan kecil itu tidak serta-merta menghapus tekanan. Penagih hutang kembali datang di hari berikutnya. Nada mereka mengeras. Tatapan mereka semakin tajam. Mereka mengingatkan kembali tentang tenggat 40 hari yang semakin dekat. "Waktunya tersisa kurang dari 1 bulan, Pak," kata salah satu dari mereka. "Kami minta mulai ada setoran. Berapapun dulu, asal ada niat bayar." Dengan tangan gemetar, Pak Marwan menyerahkan sebagian kecil dari hasil kerjanya. Jumlah itu sangat jauh dari cukup, tapi setidaknya ia tidak lagi menyerahkan uang dengan tangan kosong seperti biasanya. Penagih itu menerima dengan wajah datar. "Ini kami catat, tapi jangan sampai berhenti. Kalau berhenti lagi, kami anggap Bapak tidak punya itikat." Setelah mereka pergi, Pak Marwan terduduk lemas di lantai. Nafasnya naik turun. Bu Saroh hanya bisa memijat bahunya dengan pelan. "Sedikit demi sedikit, Bang. Yang penting belum benar-benar buntu," ucap Bu Saroh lirih.
Hari-hari berikutnya kembali berjalan dengan pola yang hampir sama. Tapi Pak Marwan mulai menyadari sesuatu. Ia lebih sering mendapat panggilan kerja. Kadang dari orang yang tidak ia kenal sebelumnya. Kadang dari orang lama yang tiba-tiba menghubunginya kembali. Ada yang menyuruh mengantar barang. Ada yang meminta tolong membersihkan gudang. Ada pula yang mengajaknya ikut kerja proyek kecil membersihkan bangunan. Upahnya masih kecil. Tubuhnya sering pegal sampai sulit berdiri. Tapi setiap pulang, selalu ada beberapa lembar uang yang bisa ia letakkan di atas tikar di samping Bu Saroh. Bu Saroh sendiri mulai sedikit lebih kuat. Walau masih sering pusing, ia sudah bisa duduk lebih lama. Bisa berdiri sebentar untuk mengaduk adonan kue yang sederhana. Pesanan terus datang walau tidak banyak. Tapi cukup membuat dapur kecil mereka kembali berasap. Setiap malam, mereka tetap setia mengamalkan doa dengan daun sirih dan garam. Tidak pernah terlewat walau satu malam. Kadang suara Pak Marwan serak karena kelelahan. Kadang Bu Saroh harus berhenti sejenak karena napasnya pendek. Tapi mereka selalu menyelesaikannya sampai akhir. Di hari ke-17 sejak amalan itu dimulai, sesuatu yang lebih besar terjadi. Pagi itu, Pak Marwan baru saja selesai mengangkat karung di pasar ketika ponsel tuanya bergetar di saku celananya. Layar ponsel menampilkan nomor yang tidak ia kenal. Ia sempat ragu untuk menjawab, tapi akhirnya ia angkat. "Assalamualaikum. Ini Pak Marwan." "Iya, saya sendiri," jawabnya. Di seberang sana terdengar suara seorang pria yang terdengar sopan dan tenang. Ia menyebutkan nama lengkap Pak Marwan, membuat Pak Marwan semakin heran. "Saya mendapat nomor Bapak dari seseorang yang dulu pernah bekerja dengan Bapak. Saya ingin bicara soal pekerjaan." Jantung Pak Marwan berdetak lebih cepat. "Pekerjaan apa, Pak?" "Saya sedang membuka gudang baru di daerah pelabuhan. Saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk membantu pengawasan dan pengangkutan barang. Gajinya tidak besar, tapi rutin setiap bulan. Kalau Bapak berkenan, kita bisa bertemu untuk bicara lebih lanjut." Pak Marwan terdiam beberapa detik. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pekerjaan rutin dengan gaji bulanan adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia miliki. "Kapan kita bisa bertemu, Pak?" tanya Pak Marwan cepat. "Sore ini juga bisa. Kalau Bapak sempat." Setelah panggilan itu berakhir, Pak Marwan berdiri terpaku di tengah pasar. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dadanya terasa penuh. Antara harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Sore itu juga, setelah membantu sedikit pekerjaan sisa, Pak Marwan segera pulang dan menceritakan semuanya kepada Bu Saroh. Wajah Bu Saroh yang pucat terlihat sedikit lebih hidup mendengar kabar itu. "Bang, ini mungkin jawaban dari doa kita," ucapnya lirih. "Mungkin," jawab Pak Marwan pelan. "Tapi abang belum mau berharap terlalu tinggi. Kita dengar dulu seperti apa." Sore menjelang malam, Pak Marwan berpakaian sebersih yang ia bisa. Ia meminjam sandal yang sedikit lebih bagus dari tetangga. Ia berpamitan pada Bu Saroh dengan dada berdebar. Pertemuan itu berlangsung singkat. Pria yang meneleponnya ternyata adalah seorang pengusaha kecil yang sedang merintis usaha pengiriman barang. Ia dulu pernah ditolong oleh Pak Marwan dalam sebuah proyek kecil bertahun-tahun lalu. Ia mengenali Pak Marwan dari cerita orang lain, lalu mencari nomornya. "Saya butuh orang yang jujur," kata pria itu. "Bapak sudah tua, tapi dari cerita yang saya dengar, Bapak orang yang bisa dipercaya." Malam itu, Pak Marwan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia belum resmi diterima. Tapi ia sudah diberi janji untuk mulai bekerja beberapa hari lagi sambil dilihat kemampuannya. Bu Saroh menyambut di pintu dengan wajah cemas. "Bagaimana, Bang?" Pak Marwan menghela napas panjang. "Belum pasti, yah, tapi ada harapan." Malam itu, doa mereka terasa lebih panjang dari biasanya. Suara istighfar terdengar lebih dalam. Zikir diucapkan dengan dada yang bergetar. Daun sirih kembali disimpan dengan tangan yang bergetar halus. Hari-hari setelah itu berlalu dengan cepat. Pak Marwan mulai coba bekerja di gudang itu. Pekerjaannya tidak mudah. Ia harus datang pagi dan pulang sore. Tubuhnya sering sakit. Tapi ia menerima gaji harian sebagai percobaan. Jumlahnya lebih besar dari yang pernah ia terima selama ini. Sedikit demi sedikit, uang mulai terkumpul. Tidak besar, tidak juga cepat. Tapi untuk pertama kalinya sejak operasi itu, Pak Marwan melihat kemungkinan untuk menabung walau hanya dalam jumlah kecil. Hari-hari Pak Marwan di gudang pelabuhan mulai berjalan teratur.
Setiap subuh ia sudah berangkat dengan sepeda tuanya yang rantainya sering berbunyi. Udara pagi Aceh yang lembab ia terobos demi sampai tepat waktu. Di gudang itu, ia mengangkat barang, menyusun peti, membantu mencatat keluar masuk muatan sederhana, dan membersihkan area kerja sebelum pulang. Pemilik gudang memperhatikan cara kerja Pak Marwan. Ia melihat bagaimana lelaki tua itu tidak pernah mengeluh walau keringat selalu mengalir deras di bajunya. Ia datang lebih awal, pulang paling akhir, dan tidak pernah mengambil barang sedikit pun tanpa izin. Di hari kelima bekerja, Pak Marwan dipanggil ke ruang kecil di sudut gudang. Jantungnya berdegup kencang. Ia khawatir tenaganya dianggap tidak lagi kuat. Pak Marwan, kata pemilik gudang itu pelan. Saya perhatikan Bapak orangnya jujur dan mau bekerja keras. Mulai besok, Bapak saya jadikan pekerja tetap. Gajinya bulanan, bukan harian lagi. Pak Marwan terdiam beberapa detik. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk dan menunduk. Terima kasih banyak, Pak, ucapnya dengan suara bergetar. Malam itu, saat ia menyampaikan kabar itu pada Bu Saroh, istrinya menangis pelan sambil menggenggam tangan Pak Marwan. Ini jalan dari Allah, Bang. Pelan-pelannya, kita pasti bisa, ucap Bu Saroh. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, hutang mereka tetap menghantui seperti bayangan yang tidak pernah lepas. Gaji bulanan Pak Marwan memang jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi jumlah hutang mereka terlalu besar untuk dikejar hanya dengan satu sumber penghasilan. Suatu sore, ketika Pak Marwan pulang kerja, ia melihat seorang pria berdiri di depan rumah. Pria itu mengenakan kemeja rapi dan sepatu yang masih terlihat baru. Ia tampak asing di lingkungan gang sempit itu. Ini rumah Pak Marwan, tanya pria itu. Iya, saya sendiri, jawab Pak Marwan hati-hati. Pria itu mengeluarkan dompet, lalu menunjukkan kartu nama usang. Di kartu itu tertulis nama yang membuat Pak Marwan mengernyit. Itu adalah nama seorang mandor lama dari proyek bangunan besar belasan tahun lalu. Bapak masih ingat saya, Pak? Dulu waktu proyek rumah toko di pusat kota, Bapak yang nolong saya waktu saya kecelakaan jatuh dari lantai 2. Ingatan Pak Marwan langsung kembali pada kejadian lama itu. Ia memang pernah menolong seorang pekerja yang terjatuh dan pingsan, lalu mengantarkannya ke klinik dengan tenaga dan uang pribadinya. Saya masih ingat, Pak, waktu itu saya tidak punya apa-apa. Sekarang, alhamdulillah, saya sudah pegang beberapa proyek kecil. Saya dengar Bapak sekarang lagi butuh kerja dan keperluan biaya besar. Saya mau menawarkan pekerjaan borongan ringan. Tidak berat, tapi bisa bantu menambah pemasukan. Pak Marwan tercekat. Ia tidak pernah menyangka kebaikan kecil di masa lalu akan kembali dalam wujud seperti ini. Sejak hari itu, sepulang dari gudang, Pak Marwan masih harus ikut mengerjakan pekerjaan tambahan sebagai pengawas ringan di beberapa proyek kecil. Tubuhnya semakin sering terasa sakit. Tapi setiap kali ia ingin mengeluh, ia teringat wajah Bu Saroh di rumah yang selalu menunggunya dengan sabar. Uang mulai datang dari dua arah. Gaji bulanan dan upah harian proyek. Tidak pernah besar dalam satu waktu, tapi mulai terasa bergerak. Bu Saroh juga semakin sering menerima pesanan kue, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Beberapa tetangga yang dulu jarang menyapa, kini mulai datang lagi untuk memesan. Dompet kain Pak Marwan kini tidak lagi sekosong dulu. Daun sirih dan garam di dalamnya masih tetap tersimpan rapi. Setiap kali ia membuka dompet, ia selalu menghela napas pelan, seolah melihat bukan hanya uang, tapi juga harapan yang perlahan tumbuh. Namun perubahan yang datang pelan itu rupanya mulai tercium oleh pihak-pihak yang sejak awal membelenggu mereka dengan hutang. Suatu malam, saat mereka baru saja selesai mengamalkan doa, terdengar ketukan pintu yang sangat keras. Tidak seperti biasanya. Tok 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 tok, beruntun dan penuh tekanan. Pak Marwan dan Bu Saroh saling bertatapan. Jantung Pak Marwan langsung berdegup tidak karuan. Ia berdiri dan melangkah ke pintu dengan perasaan yang tidak enak. Begitu pintu dibuka, dua pria berjaket gelap sudah berdiri di sana. Salah satunya adalah Bang Joni. Wajahnya kali ini tidak lagi tenang seperti dulu. Pak Marwan, ucap Bang Joni tanpa basa-basi. Kami dapat laporan Bapak sekarang sudah punya kerja tetap dan kerja tambahan. Artinya kemampuan bayar Bapak sudah ada. Pak Marwan menelan ludah. Sedikit demi sedikit, Bang. Saya belum sanggup besar. Bang Joni melangkah masuk tanpa dipersilakan. Ia melihat sekitar rumah. Matanya berhenti pada Bu Saroh yang duduk bersandar di dinding. Atasan kami minta pembayaran besar minggu depan.
Tidak bisa kecil-kecil lagi seperti kemarin. Kalau tidak, surat penyitaan kami turunkan lebih cepat dari jadwal. Bu Saroh memejamkan mata. Nafasnya tertahan. Tubuhnya masih lemah untuk menghadapi tekanan itu. Pak Marwan berdiri kaku di tengah ruangan. Saya mohon, Bang, ucap Pak Marwan dengan suara bergetar. Kasih saya waktu sampai gaji pertama bulan depan keluar. Saya pasti setor lebih banyak. Bang Joni menggeleng pelan. Saya juga sudah banyak membantu Bapak. Sekarang keputusan bukan di tangan saya lagi. Minggu depan kami datang lagi dengan angka yang harus Bapak penuhi. Kalau tidak, kami anggap Bapak sudah siap dengan akibatnya. Mereka pergi meninggalkan suasana yang lebih dingin dari sebelumnya. Pintu ditutup perlahan. Rumah kembali senyap. Tapi udara serasa menekan dada. Malam itu, Pak Marwan tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut rumah, menghitung ulang uang yang ada. Jumlahnya masih jauh dari permintaan mereka. Bu Saroh memperhatikannya dari balik tikar dengan mata berkaca-kaca. Bang, jangan berhenti, ucapnya lirih. Kita sudah sejauh ini. Jangan menyerah di tengah jalan. Pak Marwan menatap istrinya lama. Ia mengangguk pelan. Walau di dalam dadanya rasa takut semakin membesar. Keesokan harinya, ketika ia sedang bekerja di gudang, ponselnya kembali bergetar. Nomor yang tampil kali ini bukan tukang proyek, bukan pula pemilik gudang. Nomor itu sangat jarang ia lihat, dan membuat tangannya langsung gemetar saat membaca nama yang muncul di layar. Itu adalah nomor anak sulungnya yang sudah bertahun-tahun jarang menghubungi. Dengan jantung berdebar keras, Pak Marwan menjawab panggilan itu sambil menjauh ke sudut gudang. Suara anaknya terdengar di seberang sana, terdengar ragu namun jelas mengenali suara ayahnya. Panggilan dari anak sulung itu membuat tangan Pak Marwan gemetar. Ia menjauh sedikit dari tumpukan karung di gudang, lalu menempelkan ponsel ke telinganya dengan napas yang tertahan. Assalamualaikum, Pak. Suara di seberang terdengar ragu. Waalaikumsalam. Jawab Pak Marwan pelan. Kamu sehat, Nak? Ada jeda beberapa detik sebelum anaknya kembali berbicara. Suaranya terdengar berat. Pak, saya dengar ibu sakit dan sempat dioperasi. Kenapa Bapak tidak kasih tahu sejak awal? Pak Marwan menunduk. Bapak tidak mau merepotkan kalian. Kalian semua juga sedang susah di perantauan. Anaknya terdiam lagi. Lalu berkata bahwa ia baru saja mendapat kabar dari seorang kerabat jauh yang kebetulan datang ke kampung. Dari situlah ia tahu tentang semua hutang, tentang rumah yang terancam disita. Saya belum bisa bantu banyak, Pak, ucap anaknya. Tapi saya mau usahakan sesuatu. Saya akan coba cari pinjaman pribadi di tempat saya kerja. Tidak besar, tapi mungkin bisa sedikit menutup lubang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dada Pak Marwan terasa longgar walau hanya sedikit. Ia tahu anaknya juga hidup pas-pasan. Tapi kepedulian itu saja sudah cukup membuat matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nak, ucapnya lirih. Panggilan itu berakhir. Pak Marwan kembali bekerja dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit lega, tapi juga rasa takut. Ia tahu, berapapun yang bisa dibantu anaknya, jumlahnya belum tentu sanggup mengejar tuntutan penagih yang semakin keras. Sore itu, Pak Marwan pulang lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya lelah bukan main. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bu Saroh sedang duduk. Wajahnya pucat, napasnya agak tersengal. Yayah kenapa? Tanya Pak Marwan panik. Sejak siang kepala saya pusing. Bang, jantung juga berdebar tidak karuan. Jawab Bu Saroh pelan. Pak Marwan segera mengambil obat dan air. Ia membujuk Bu Saroh untuk berbaring. Setelah minum obat, napas Bu Saroh sedikit lebih teratur. Tapi wajahnya masih terlihat lemah. Itu karena Yayah terlalu banyak pikiran, kata Pak Marwan pelan sambil mengusap dahi istrinya. Yayah harus tenang. Abang yang tanggung semua. Bu Saroh memejamkan mata. Air matanya mengalir pelan di sudut mata. Ia merasa bersalah karena kembali merepotkan suaminya di saat tekanan hidup sedang sangat berat. Malam itu, sebelum mengamalkan doa, ponsel Pak Marwan kembali berbunyi. Kali ini bukan kabar baik. Suara di seberang adalah salah satu orang koperasi dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Pak Marwan, kami ingin pastikan, setoran besar sudah siap atau belum? Minggu depan kami datang. Kalau Bapak belum siap, surat penyitaan kami turunkan hari itu juga. Pak Marwan menelan ludah. Saya masih berusaha. Mohon sedikit waktu lagi. Waktu sudah sangat panjang kami berikan. Jangan sampai kami yang mengambil langkah sendiri,
Pak. Sambungan terputus. Pak Marwan menatap layar ponselnya lama. Tangannya bergetar. Bu Saroh yang melihat dari kejauhan tahu betul itu bukan kabar baik. Malam itu, doa mereka terasa lebih berat dari biasanya. Bacaan Al-Fatihah keluar dengan suara tertahan. Ayat kursi diucap di sela napas yang pendek-pendek. Istighfar terdengar diselingi isak. Zikir mereka ucapkan sampai selesai dengan dada yang sesak. Setelah daun sirih dilipat dan disimpan, tidak ada yang bisa mereka ucapkan lagi. Keduanya hanya duduk dalam diam yang panjang, ditemani suara serangga malam di luar rumah. Hari berikutnya, ujian demi ujian datang seperti tidak ingin memberi jeda. Pak Marwan mendapat kabar dari gudang bahwa dalam beberapa hari ke depan aktivitas bongkar muat akan dikurangi karena salah satu kapal besar tertunda masuk pelabuhan. Artinya, upah tambahan yang biasanya ia terima juga ikut berkurang. Di hari yang sama, salah satu proyek kecil yang ia awasi sementara juga dihentikan karena dana dari pemilik proyek belum cair. Pemasukan dari dua arah yang baru saja tumbuh itu mendadak tersendat bersamaan. Di rumah, Bu Saroh kembali mengalami demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Keringat dingin bercucuran. Pak Marwan panik. Untuk membawa kembali ke rumah sakit, ia tahu ia tidak punya cukup uang. Ia hanya bisa mengompres dan membacakan doa di samping istrinya dengan suara yang gemetar. "Yah, bertahan ya. Jangan tinggalkan abang sekarang," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu Saroh memegang tangan Pak Marwan dengan lemah. "Abang juga jangan menyerah. Kita sudah sejauh ini." Beberapa hari menjelang tenggat besar, anak sulung Pak Marwan kembali memberi kabar. Ia berhasil meminjam sejumlah uang dari temannya di tempat kerja. Jumlahnya tidak besar, tapi bagi Pak Marwan itu terasa seperti setitik air di tengah dahaga panjang. Uang itu segera dikirimkan. Saat Pak Marwan memegangnya di tangan, ia menangis tanpa suara. Ia tahu anaknya harus menanggung beban baru demi membantu orang tuanya. Namun bahkan dengan tambahan itu, jumlah yang mereka pegang masih jauh dari tuntutan yang diminta koperasi dan rentenir. Tekanan demi tekanan itu memuncak pada satu sore yang membuat napas Pak Marwan seperti berhenti. Saat ia sedang memberi minum Bu Saroh, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Langkah kaki berat mendekat. Ketukan pintu terdengar. Kali ini lebih keras dari biasanya. Tok 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 tok. Pak Marwan berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melangkah ke pintu dengan perasaan yang sudah bisa menebak siapa yang datang. Begitu pintu dibuka, Bang Joni berdiri di sana bersama 3 orang lain. Wajah mereka lebih serius dari biasanya. Salah satu dari mereka membawa map besar. "Pak Marwan," kata Bang Joni tanpa senyum. "Kami datang lebih cepat dari jadwal karena atasan sudah tidak mau menunggu lagi." Pak Marwan merasa kakinya lemas. Ia berdiri di tengah pintu, mencoba tetap tegak. "Kami minta pembayaran hari ini, bukan minggu depan. Kalau tidak ada, kami akan mulai proses penyitaan." Bu Saroh yang mendengar dari dalam rumah berusaha bangkit. Tubuhnya gemetar. Ia berdiri dengan susah payah di belakang Pak Marwan. "Bang, tolong jangan hari ini." Suara Bu Saroh lemah. "Kami masih mengusahakan. Suami saya baru mulai kerja tetap. Kami tidak lari dari hutang." Salah satu pria di belakang Bang Joni melirik Bu Saroh dengan tatapan datar. "Semua debitur juga banyak alasan, Bu. Tapi angka tetap angka." Pak Marwan mengumpulkan seluruh uang yang ada di dalam rumah. Uang dari gaji harian, dari proyek, dari bantuan anaknya. Ia menghitung dengan tangan gemetar, lalu menyerahkannya pada Bang Joni. "Ini yang bisa saya kumpulkan sampai hari ini, Bang. Mohon, jangan ambil rumah kami sekarang." Bang Joni menghitung cepat, lalu menggeleng pelan. "Jumlah ini terlalu kecil untuk ukuran hutang Bapak." Ia menoleh pada rekannya yang membawa map. "Kita lanjutkan prosedur." Pria itu membuka map. Di dalamnya terlihat lembaran surat dengan kepala tulisan yang membuat dada Pak Marwan terasa ambruk. Tangannya gemetar hebat. Bu Saroh hampir jatuh terduduk jika tidak ditahan oleh tembok. "Bang," suara Pak Marwan parau. "Tolong beri kami sedikit saja waktu. 1-2 hari. Anak saya juga sedang berusaha lagi bantu. Saya tidak akan lari." Bang Joni terdiam beberapa detik. Tatapannya beralih dari Pak Marwan ke Bu Saroh, lalu kembali ke lembaran surat di tangannya. Wajahnya seperti sedang bertarung dengan sesuatu di dalam dirinya sendiri. "Kami beri waktu sampai besok sore," ucapnya akhirnya. "Besok kami datang lagi. Kalau tidak ada tambahan yang berarti, surat ini resmi kami jalankan. Bapak dan Ibu harus mulai bersiap."
Mereka pergi meninggalkan rumah itu dalam suasana yang nyaris runtuh. Begitu pintu tertutup, Bu Saroh langsung terduduk di lantai. Napasnya tersengal. Pak Marwan berlutut di sampingnya, memeluk istrinya dengan tubuh gemetar. "Maafkan abang, yah," ucapnya dengan suara pecah. "Abang belum mampu melindungi rumah kita." Bu Saroh menggeleng pelan walau wajahnya penuh air mata. "Abang sudah melakukan lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Jangan salahkan diri abang." Malam itu, mereka kembali mengamalkan doa dengan suara yang sangat pelan. Setiap bacaan terasa seperti ditarik dari dada yang hampir kosong. Istighfar terdengar seperti rintihan panjang. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Fatah Ya Razzaq mereka ucapkan sampai selesai dengan napas yang terputus-putus. Setelah semua selesai, Pak Marwan memegang dompetnya lama. Ia meraba lipatan daun sirih dan butiran garam di dalamnya. Air matanya menetes tanpa suara. "Kalau memang besok adalah hari terakhir kami di rumah ini," ucapnya pelan, "abang tetap berserah pada Allah. Abang hanya minta, jangan biarkan Yayah takut sendirian." Setelah sholat subuh, mereka kembali mengamalkan doa seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada sisa tenaga untuk berharap. Yang ada hanya pasrah sepenuhnya. Daun sirih kembali dilipat, garam diletakkan di atasnya, lalu dimasukkan ke dalam dompet dan tas kecil Bu Saroh. Pagi itu, Pak Marwan hendak berangkat ke gudang dengan langkah yang sangat berat. Ia tidak tahu apakah hari ini ia masih akan pulang ke rumah yang sama, atau ia harus melihat rumah itu diambil orang. Belum sempat ia melangkah keluar pagar, ponselnya berbunyi keras. Nomor yang muncul membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Itu nomor anak keduanya yang selama ini hanya sesekali memberi kabar. Dengan tangan gemetar, Pak Marwan menjawab, "Pak, saya baru dapat kabar dari abang. Tentang rumah mau disita hari ini. Saya dan abang sudah bicara. Kami sepakat mau bantu sebisanya." Pak Marwan terdiam. "Kalian dari mana uangnya, Nak?" "Kami jual motor saya, Pak. Tidak mahal. Tapi setidaknya bisa nambah sedikit. Uangnya lagi kami urus sekarang. Siang ini mungkin sudah bisa dikirim." Panggilan itu berakhir dengan suara yang membuat dada Pak Marwan bergetar. Ia bersandar di pagar yang dingin. Kaki-kakinya gemetar hebat. Tidak lama setelah itu, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari pemilik gudang tempat ia bekerja. "Pak Marwan, saya dengar masalah Bapak dengan hutang," ucap pria itu pelan. "Maaf baru tahu sekarang. Saya tidak janji banyak, tapi saya mau membantu sebagai pinjaman tanpa bunga. Saya percaya Bapak orang jujur. Saya kirimkan sejumlah uang hari ini." Air mata Pak Marwan langsung jatuh. Ia tidak bisa bicara beberapa detik. Hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Belum kering air mata itu, satu pesan masuk lagi. Dari anak sulungnya. Ia berhasil mendapatkan tambahan pinjaman dari atasannya sebagai bantuan darurat. Satu demi satu, uang mulai masuk dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada satupun yang cukup untuk melunasi semuanya. Tapi ketika ia menggabungkan seluruhnya, jumlahnya membesar jauh lebih cepat dari yang ia kira. Namun semuanya masih belum mencapai angka yang diminta pihak penagih. Waktu terus berjalan. Matahari semakin naik. Jam dinding menunjukkan hampir tengah hari. Bu Saroh duduk dengan wajah pucat di dalam rumah. Ia terus berzikir pelan sambil menggenggam tas kecilnya. Sekitar pukul 2 siang, suara motor kembali terdengar berhenti di depan rumah. Kali ini lebih dari satu. Langkah kaki berat mendekat. Ketukan pintu terdengar. Tok tok tok. Pak Marwan menutup mata sejenak, lalu membuka pintu. Bang Joni berdiri di depan bersama dua orang lainnya. Salah satu membawa map yang sama seperti kemarin. "Pak Marwan," ucap Bang Joni dengan nada datar, "kami datang sesuai janji." Pak Marwan menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, ia mempersilakan mereka masuk. Ia lalu mengeluarkan seluruh uang yang berhasil ia kumpulkan sejak pagi. Uang itu ia letakkan di atas meja kecil satu persatu. Dari anak-anaknya, dari pemilik gudang, dari sisa tabungan kecil yang ada, dari hasil kerja tambahan. Bang Joni menghitung dengan cepat. Raut wajahnya berubah pelan. Namun ia masih menggeleng. "Ini sudah jauh lebih besar dari kemarin," katanya. "Tapi masih belum cukup untuk melunasi seluruh hutang." Pak Marwan menunduk. "Ini semua yang saya punya hari ini, Bang." Pria yang membawa map membuka lembaran surat di dalam map. Ia siap menjalankan prosedur. Di saat itu pula, suara sepeda motor berhenti tergesa-gesa di depan rumah.
Seorang pria berpakaian rapi turun dengan langkah cepat. Ia tampak mencari-cari sesuatu dengan gelisah. "Ini rumah Pak Marwan," ucapnya sedikit terburu-buru. "Iya, saya sendiri," jawab Pak Marwan bingung. Pria itu masuk, lalu menatap semua orang yang ada di dalam rumah dengan wajah heran. "Saya diutus oleh seorang pengusaha dari luar kota. Beliau titip pesan dan dana ini untuk Bapak." Ia meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya terdapat sejumlah uang yang membuat semua orang terdiam. Bang Joni ikut terpaku. Jumlah itu cukup besar. Sangat besar. Pak Marwan hampir jatuh terduduk saat melihat jumlahnya. "Ini dari siapa, Pak?" Beliau tidak mau disebutkan namanya. Katanya, beliau memiliki hutang budi lama pada Bapak sejak puluhan tahun lalu. Dan hari ini beliau ingin membalasnya. Pak Marwan teringat satu peristiwa lama ketika ia menolong seorang pedagang terjebak kebakaran di pasar dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang itu kini telah menjadi pengusaha besar. Bang Joni menghitung ulang seluruh uang yang ada di meja. Raut wajahnya berubah drastis. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Pak Marwan," ucapnya dengan suara lebih lembut dari biasanya. "Seluruh hutang Bapak hari ini lunas." Bu Saroh yang sejak tadi berdiri gemetar di dekat dinding langsung terisak. Lututnya lemas. Pak Marwan menoleh ke arah istrinya dengan mata merah. Air mata mereka jatuh bersamaan. "Rumah ini kembali menjadi milik Bapak sepenuhnya," lanjut Bang Joni. "Kami tidak punya lagi hak apapun atas rumah ini." Pak Marwan tidak kuat berdiri. Ia berlutut di lantai. Tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sujud di lantai rumah tuanya sambil terisak. "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih," ucapnya berkali-kali dengan suara patah. Bu Saroh menyusul bersujud di sampingnya dengan tangis yang tidak bisa dibendung. Tangis lega yang selama ini mereka pendam. Tangis yang keluar setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan. Bang Joni dan kedua rekannya berdiri terdiam. Wajah mereka berubah. Tidak ada lagi sikap keras seperti sebelumnya. Setelah semua urusan selesai, mereka berpamitan dengan sikap yang jauh lebih sopan dari saat mereka datang. Rumah itu kembali sunyi. Tapi sunyi yang berbeda. Tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kelelahan yang terasa lega. Hari-hari setelah itu berjalan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pak Marwan terus bekerja di gudang dengan hati yang lebih tenang. Bu Saroh berangsur pulih dengan lebih baik, karena tidak lagi dihimpit kecemasan. Pesanan kue semakin sering datang. Kehidupan mereka pelan-pelan bangkit dari titik terendah. Beberapa bulan kemudian, dengan sisa rezeki yang mereka kelola dengan hati-hati, Pak Marwan mampu membeli sebuah sepeda motor bekas agar ia tidak lagi kelelahan berangkat kerja. Beberapa keping emas kecil juga berhasil ia simpan untuk jaga-jaga. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka bisa tidur tanpa dihantui suara ketukan di malam hari. Namun satu hal tidak pernah mereka lepaskan. Dompet kain dan tas kecil itu masih selalu mereka bawa. Di dalamnya, daun sirih dan garam itu masih tersimpan rapi. Bukan sebagai jimat, bukan sebagai benda keramat, tapi sebagai pengingat bahwa di titik paling gelap sekalipun, pertolongan Allah bisa datang melalui arah yang tidak pernah disangka-sangka. Suatu sore, Pak Marwan dan Bu Saroh kembali datang ke musolah tua di ujung pasar itu. Mereka bertemu kembali dengan lelaki tua penjaga musolah yang dulu mengajarkan amalan itu. Tanpa banyak kata, mereka hanya menyalami tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Yang menolong kalian bukan saya," ucap lelaki tua itu pelan. "Yang menolong adalah Allah. Kalian hanya diminta yakin dan tidak berhenti berusaha." Pak Marwan dan Bu Saroh mengangguk dalam diam. Mereka tahu betul, setelah semua yang mereka lalui, keyakinan itulah yang menjaga mereka tetap berdiri di saat dunia terasa runtuh. Hidup mereka tidak langsung berubah menjadi serba berlimpah. Tapi satu hal sudah pasti berubah. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka kembali hidup dengan rasa syukur. Dari kisah Pak Marwan dan Bu Saroh, kita belajar bahwa di saat manusia sudah berada di batas terakhir kemampuannya, hanya satu tempat bergantung yang tidak pernah tertutup, yaitu kepada Allah. Usaha tanpa doa akan terasa berat. Doa tanpa usaha tidak akan bergerak. Ketika kedua